Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kita hari ini, kita akan bahas tentang unsur-unsur golongan alkali tanah. Dalam sistem periodik unsur, golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah itu karena unsur-unsur tersebut bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Unsur alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, radium merupakan unsur radioaktif ya, Nak. Jika kita lihat konfigurasi elektronnya, unsur-unsur alkali tanah mempunyai 2 elektron valensi pada subkulit Ns2. Nah, karena elektron valensinya 2 ini tadi, untuk mencapai kestabilan, maka golongan alkali tanah atau golongan 2A akan cenderung melepaskan 2 elektron untuk membentuk ion positif. Contohnya Mg2+, Ca2+. Nah, maka dari itu unsur golongan alkali tanah ini dia mempunyai bilang +2. Baik, selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat dari senyawa alkali tanah. Secara fisik, semua logam alkali tanah itu bersifat keras. Jadi berbeda ya, dia lebih keras daripada alkali. Kalau alkali itu dia cenderung lebih lunak, bisa diiris, tapi kalau alkali tanah dia lebih keras. Kemudian dia diperoleh dari elektrolisis lelehan dari garam halidanya. Nah, seperti halnya dengan alkali tanah itu juga mempunyai sifat yang khas, ciri yang khas, yaitu mempunyai warna nyala. Jadi kalau kamu mencoba membakar logam ini, maka api yang dihasilkan itu akan berbeda-beda warnanya. Nah, berikut ini warna untuk golongan alkali tanah. Jadi berilium, magnesium itu putih ya, Nak. Kemudian kalsium itu warnanya kuning ke orange hingga merah gitu. Kemudian kalau strontium warnanya merah dan barium warnanya hijau. Nah, kita lanjut ke sifat alkali tanah yang selanjutnya, yaitu karena dia mempunyai 2 elektron valensi, energi ionisasinya rendah, tapi golongan 2A itu lebih besar daripada golongan 1A. Sifat yang selanjutnya yaitu golongan 2A merupakan reduktor kuat ya, Nak. Jadi reduktor kuat, tapi lebih kuat yang golongan 1A. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu reaktif. Golongan 2A itu kurang reaktif dibandingkan dengan golongan 1A. Nah, golongan alkali tanah dia juga dapat membentuk senyawa basa, kecuali Be, berilium itu dia bersifat amfoter ya, Nak. Jadi dia bersifat amfoter, maksudnya dia dapat bersifat asam maupun bersifat basa. Asam itu H2BeO2, tapi kalau basa itu BeOH2. Gitu. Nah, kita lanjut ke sifat yang selanjutnya, yaitu jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar ya, Nak. Nah, itu menyebabkan kereaktifannya semakin bertambah. Karena kan berarti energi ionisasinya dia semakin kecil, maka semakin mudah untuk melepaskan elektron. Nah, ini menyebabkan kereaktifannya semakin bertambah gitu. Nah, selain itu, semakin ke bawah basanya juga semakin kuat. Oke, kita bahas reaksi-reaksi yang terjadi pada alkali tanah ya, Nak. Yang pertama, alkali tanah itu bereaksi dengan gas halogen, membentuk garam halida, seperti reaksi sebagai berikut ini. Sifat yang kedua yaitu, reaksi yang kedua yaitu alkali tanah itu dapat bereaksi dengan air, membentuk basa dan gas hidrogen. Ya, dengan ketentuan Be itu tidak bereaksi dengan air, Nak. Jadi kecuali Be itu nggak bereaksi dengan air. Mg itu bereaksi dengan air, tapi Mg-nya harus air panas dalam keadaan dipanaskan gitu. Sedangkan Sr dan Ca itu bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar. Nah, sedangkan Ba itu bereaksi dahsyat dengan air pada suhu kamar. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelarutan dari garam alkali tanah. Kelarutan dari garam alkali tanah itu kalau dia dalam senyawa hidroksida MOH2 ini, itu semakin ke bawah dia semakin mudah larut. Sedangkan dalam sulfat MsO4 itu semakin ke bawah dia justru semakin sukar larut. Tapi kalau dalam garam karbonat CO3 itu alkali tanah tidak larut alias dia mengendap. Jadi fasanya nanti solid atau endapan. Nah,
Kita lanjutkan, yang selanjutnya itu kegunaan senyawa alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan yang pertama yaitu berilium. Berilium itu biasanya digunakan sebagai paduan logam agar lebih kuat tapi ringan, misalnya pada kemudi pesawat jet. Kemudian juga dimanfaatkan sebagai kaca dari sinar X karena dapat mentransmisikan sinar X lebih baik daripada senyawa aluminium. Kegunaan yang kedua yaitu magnesium. Magnesium dia sebagai, kalau dalam bentuk magnesium, dia sebagai paduan dari Mg, Al, Cu, dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang. Kemudian kalau dia dalam bentuk mineral garam Inggris, dia digunakan sebagai obat pencahar. Kalau dia dalam bentuk MgOH2, dikenal sebagai bubur magnesia, berguna sebagai obat mah atau untuk antasida. Kalau dia dalam bentuk MgO, dia untuk melapisi tungku karena karena titik lalahnya itu tinggi. Kemudian magnesium juga biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat kembang api. Oke, kegunaan yang selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium itu banyak terkandung dalam susu, yang merupakan unsur penting dalam tulang, gigi, maupun dedaunan. Kemudian kalau dia kalsiumnya dalam bentuk CaSO4 atau gipsum, itu untuk pembuatan cetakan alat keramik atau perekat. Kalau dia berupa kapur tohar, itu untuk penyerap air karena sifatnya yang higroskopis. Kemudian kalau CaOH2, dia dikenal sebagai air kapur, digunakan untuk menetralkan keasaman. Dan CaC2 dikenal dengan nama karbit, itu digunakan untuk menghasilkan gas asetilena dan juga dimanfaatkan untuk proses pengelasan. Nah, selanjutnya strontium. Strontium itu senyawa yang biasanya digunakan untuk kembang api, sedangkan barium dalam bentuk BaSO4 itu mampu menyerap sinar X sehingga digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan pasien, bisa juga digunakan sebagai bahan cat warna, khususnya untuk warna putih. Selain itu, barium juga digunakan sebagai senyawa untuk kembang api. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu Ayu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.